Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihazi amarikum wa fi intihazi amwalikum wa fi intihazi awqatikum fa innaha fitnatun wa sullamun linnaili maradatillah. Fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Setiap kita tentu perlu untuk berusaha menyempurnakan keimanannya. Setiap individu dari kita tentu wajib untuk berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Kualitas dalam arti hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan antar sesama manusia. Rasulullah SAW seringkali memberikan perumpamaan bagi sahabat, bagi umatnya, agar dijadikan sebagai pedoman, sebagai ibrah untuk memperbaiki diri, sehingga diharapkan dari perumpamaan itu terjadi kesadaran diri yang diikuti dengan peningkatan amal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, banyak hadis yang membahas tentang perumpamaan seorang mukmin. Dalam waktu yang singkat ini, khatib hanya ingin menyampaikan 3 perumpamaan yang disematkan bagi kita sebagai umat Rasulullah, untuk kemudian harapannya adalah 3 perumpamaan ini menjadi bahan renungan bagi diri kita, agar selesainya kita dari ibadah sholat Jumat berjamaah ini terjadi introspeksi diri dan juga meningkatkan kualitas diri. Yang pertama adalah hadis dari Abu Dawud. Rasulullah mengumpamakan bahwa seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita merasa diri sebagai pribadi yang banyak kelebihan, pribadi yang sempurna, pribadi yang sedikit kekurangannya, tentu itu adalah penilaian subjektif dirinya. Namun tentu akan lain manakala menilai dirinya di depan cermin, melihat orang lain yang lebih dari dirinya sebagai cermin. Ini seringkali apa yang dilakukan oleh para sahabat yang satu menjadi cermin para sahabat yang lain, sehingga terjadi
berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya sebuah kisah pendek, suatu hari Rasulullah SAW sedang di rumahnya, lalu tiba-tiba ada mengetuk pintu mengucapkan salam. Setelah dijawab salam, dipersilakan, ternyata yang mengetuk pintu adalah Umar bin Khattab. Ditanya oleh Rasulullah, ya Umar bin Khattab, wahai Umar, ada apa gerangan engkau datang ke rumahku? Lalu Umar mengeluarkan sekantong yang isinya uang. Ya Rasulullah, saya datang ke sini ingin berinfak. Lalu diberikanlah sekantong uang itu yang isinya banyak pada Rasulullah. Tentu Rasulullah senang dengan kegemaran para sahabat yang suka berinfak. Beliau tanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Kata Umar, ya Rasulullah, saya masih ada sejumlah uang yang diinfakkan. Dengan kata lain, masih ada uang di rumah yang jumlahnya hampir sama dengan yang disedekahkan. Jadi Umar sedekah setengah dari harta yang ia miliki. Tak lama kemudian ada yang ngetuk pintu, ucapkan salam, dijawab, bukan pintu, ternyata yang masuk, yang datang adalah Abu Bakar Siddiq. Datang, masuk, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah. Ya Rasulullah, saya kesini hendak berinfak, menyerahkan infak. Kemudian mengeluarkan sekantong uang yang dari bentuk fisiknya lebih besar dari yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Dan ternyata ketika dibuka, jumlahnya jauh lebih banyak daripada Umar. Rasulullah tersenyum dan senang menerima infak Abu Bakar. Ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk orang rumah, kalau bahasa kitanya, untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Cukup bagi saya dan keluarga saya adalah janji Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, Abu Bakar menginfakkan semua harta yang ia miliki. Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab jadi malu. Wahai Abu Bakar, urusan amal kebaikan ternyata saya tidak ada apa-apanya dibanding engkau. Memang kau tidak duanya dalam kebaikan. Umar yang tadinya menganggap bahwa dia sudah banyak bersedekah, ternyata bercermin dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Merasa dirinya ternyata belum apa-apa. Merasa, oh ternyata ada yang lebih murah, yang lebih dermawan dibanding saya. Sehingga berikutnya kejadian ini memacu dirinya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita jangankan menginfakkan setengah dari yang kita miliki, barangkali seperempat pun tidak. Nah, seringkali manakala kita berinfak, memilah dan memilih dari sisa-sisa yang ada dalam diri kita. Ini contoh yang pertama. Jadi perumpamaan ini adalah kebaikan dari orang lain menjadi cermin untuk menjadi keteladanan untuk ditiru bagi mukmin yang lain. Lalu yang kedua, hadirin Allah muliakan, mathalul mu'minina mathalun nahlah. Ini hadis dari Al-Baihaqi. Perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti lebah. Apa yang bisa diambil dari lebah? Ia senantiasa mengonsumsi makan makanan yang baik, mengeluarkan hal yang baik yaitu madu,
Dan ketika hingga pada suatu cabang pohon, ia tidak mematahkan dahan dari pohon itu. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, seyogyanya bagi kita untuk berhati-hati, mengecek lebih jeli apakah halal atau tidak. Jangankan yang haram, yang syubhat saja mesti kita hati-hati. Karena apa yang kita konsumsi menjadi darah daging yang mengalir dalam tubuh kita. Dan nanti kita akan dihisab, diminta pertanggungjawabannya. Alangkah indahnya perumpamaan yang Rasulullah berikan pada kita. Mengonsumsi apa yang baik. Halalan thayyiban. Halal dan baik. Ketika ada yang halal tapi tidak baik bagi tubuh, ya jangan dikonsumsi. Lalu mengeluarkan hal yang baik, artinya memberikan sesuatu yang terbaik ketika bersedekah. Memberikan yang disukai, memberikan yang dicintai. Misalnya memberikan pakaian yang masih layak pakai. Memberikan makanan bukan karena kita tidak butuh atau bukan karena sudah kadaluarsa, tidak. Tapi betul-betul memberikan yang dibutuhkan oleh orang lain. Tentu ini sesuai dengan kemampuan kita. Lalu lebah itu ketika hinggap pada cabang ranting atau dahan, tidak mematahkan yang dihinggapinya. Dengan kata lain, manakala kita tinggal, manakala kita hinggap, manakala kita bekerja di satu tempat, tidak mencemari tempat itu, tidak merusak tatanan kehidupan yang ada di tempat itu. Kalau di pohon itu ibaratnya benalu, merusak pertumbuhan. Manakala tidak mampu memberikan manfaat, tentu ia akan menahan dirinya agar tidak memberikan mudarat. Ini yang kedua. Jadi seorang mukmin itu ibarat lebah, makan minum hal yang halal dan baik, memberi kepada orang lain dengan hal yang baik, serta ketika dia tinggal, dia berada di satu tempat, tidak merusak tatanan kehidupan yang ada. Hadirin rahimakumullah, perumpamaan yang ketiga adalah mathal mukmin mathalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Hadis dari Tabrani. Kita lihat kurma itu dari mulai bawah sampai atas bermanfaat. Kalau di negara kita tidak ada kurma, ibaratnya kita analogikan seperti pohon kelapa. Kelapa itu mulai bawah sampai atas bermanfaat. Akar dan batang bisa untuk kayu bakar. Daunnya bisa untuk bikin ketupat. Lidinya bisa untuk membersihkan sampah. Kelapanya bisa menjadikan obat sekaligus penghilang haus dan lapar. Lalu sabutnya bisa dijadikan sebagai keset. Tanda kata kelapa itu bermanfaat, berguna bagi makhluk manusia. Dengan kata lain, perumpamaannya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang memberikan kemaslahatan bagi orang lain sesuai dengan kapasitasnya, baik harta, ilmu, tenaga, pikiran, nasihat dan sebagainya. Apa yang ada dalam diri kita seyogyanya digunakan untuk kemaslahatan membantu orang lain. Allah berikan rezeki, maka sisihkan sebagian rezeki untuk membantu orang lain. Allah berikan ilmu, maka gunakan ilmu untuk mencerdaskan orang lain.
Allah berikan tenaga, gunakan tenaga untuk membantu orang lain. Allah berikan kebijaksanaan, maka gunakanlah nasihat jangan untuk mengarahkan, meringankan beban orang lain. Pendek kata, apa yang kita mampu lakukan, maka lakukanlah demi kemaslahatan orang lain. Itulah 3 perumpamaan, hadirin Allah muliakan, yang Rasul ajar kepada kita. Yang pertama, seorang mukmin ibaratnya cermin bagi mukmin yang lainnya. Lalu yang kedua, perumpamaan mukmin itu ibarat lebah yang makan minum dari hal yang baik, memberi hal yang baik, dan hinggap di tempat yang baik tanpa mematahkan rantingnya. Sedangkan yang ketiga, perumpamaan mukmin itu adalah seperti pohon korma. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas diri, senantiasa tidak bosan-bosannya untuk menjadi orang baik, menebar kebaikan, menebar manfaat. Allah terima amal baik kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kelapangan dalam hidup kita, keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, dan Allah senantiasa menjadikan hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shif'ana minal bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la shifa ghara. Allahumma rabban nas adhibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yaghadiru saqama wa la alama. Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ummatal muslimina fi anha'id dunya bi qadratika ya Allah rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.